Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Hari ini kita masuk ke pembelajaran kedua di subtema 2, masih dengan tema 1. Nah, kita masuk ke materi yang pertama di mata pelajaran PKN di halaman 86. Jadi di sini ada sebuah teks dengan judul Tong sampah gotong royong. Oke. Di sini adalah yang pertama kali kita harus membaca teks ini. Kemudian di halaman 88 di situ ada soal, ada sebuah grafik tentang yang pertama itu adalah keberagaman, kedua kerjasama, yang ketiga manfaat kerjasama. Oke, kita baca dahulu teksnya dari yang pertama dengan judul Tong sampah gotong royong. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Dan selanjutnya itu diharapkan murid-murid sekalian untuk membaca keseluruhan teks ini. Setelah dibaca, kemudian kita mengisi grafik-grafik berikut ini. Yang pertama tentang keragaman. Jadi keragaman apa saja yang dibicarakan di dalam teks ini itu diisi dalam masing-masing kotaknya. Oke, misalnya kalau yang di kotak pertama itu ada keberagaman tentang barang-barang yang dikerjakan atau barang-barang yang dibuat dari barang bekas tersebut. Kemudian kerjasama. Jadi kerjasama apa yang mereka lakukan dalam teks bacaan itu. Jadi kerjasama apa saja yang mereka lakukan. Kemudian manfaat kerjasama. Untuk manfaat kerjasama ini bisa dicari di dalam teks atau dikarang sesuai dengan pendapat kalian masing-masing, seperti itu. Jadi manfaat kerjasama itu misalnya yang pertama, grafik pertama itu adalah manfaatnya pekerjaan yang berat bisa dilakukan secara lebih cepat jika dikerjakan bersama-sama. Itu adalah salah satu contoh dari manfaat kerjasama. Kemudian yang kedua, apalagi manfaatnya, dan yang ketiga. Jadi semua grafik ini diisi sesuai dengan judul yang ada di sampingnya, seperti itu. Nah, itu adalah tugas dari materi PKN. Semoga bisa dapat mengerjakannya dengan baik. Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, masih di subtema 2. Materi selanjutnya adalah pelajaran matematika. Kita bisa membuka buku di halaman 92. Jadi di pelajaran matematika kali ini kita mengukur sudut dengan menggunakan busur seperti ini. Ini adalah busurnya. Di sini yang harus kita perhatikan adalah angka-angka. Kemudian selain itu yang harus kita perhatikan adalah di sini ada garis yang bawah, kemudian ada garis tengah. Oke, untuk selanjutnya kita mencoba belajar bagaimana cara menggunakan busur untuk mengetahui besar sudut dari suatu sudut gambar. Kita lihat di halaman 93. Oke, ini ada sebuah sudut B dan sudut Q. Kita mau mengukur berapa besar sudut dari gambar ini. Kita lihat, ini ada sebuah sudutnya. Kemudian sudut ini kita letakkan di tengah-tengah sini sudutnya. Oke, sekarang kita coba. Sudut yang ini kita letakkan di tengah-tengah sini. Jadi untuk garis yang bawah kita samakan dengan garis bawah busurnya juga. Ini adalah garis bawahnya, kita letakkan seperti ini. Kemudian ini ada sudutnya, kita tempelkan ke sudutnya juga.
Oke, sekarang sudah pas. Dan garis yang atas itu, garis tanda panah ini menunjukkan angka besar sudut yang dia miliki. Kita luruskan garis bawah, kemudian kita luruskan garis sudut ke tengah-tengah ini, ke tengah-tengah sudut. Kemudian garis yang atas menunjukkan yang ada tanda panahnya ini itu di angka di sini selanjutnya 60. Oke. Sudut yang sini tanda panah ini menunjukkan angka 60, tetapi ada juga angka 120. Yang mana yang sebenarnya, apakah 60 atau 120? Kita lihat gambar sudutnya. Sudut itu terbagi 3. Jadi sudut ada terbagi 3. Nah, sebelum belajar menggunakan busur, kita mengenal 3 sudut. Yang pertama ada sudut siku-siku, lancip, dan tumpul. Di sudut siku-siku ini sudah terlihat jelas bahwa garisnya tegak lurus. Ini tegak lurus. Itu adalah sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Kemudian sudut lancip, dia sudutnya hampir menutup seperti ini. Hampir menutup, kemudian besarnya itu kurang dari 90 derajat. Kemudian sudut tumpul, dia lebih lebar dan itu besar sudutnya lebih dari 90 derajat. Ini adalah sudut siku-siku yang merupakan 90 derajat. Jika sudut lancip dia kurang dari 90 derajat, jadi dia hampir menutup. Kalau sudut tumpul dia lebih dari 90 derajat karena dianya terbuka lebih lebar. Oke. Dan sekarang kita masuk ke mengukur sudut. Untuk pembahasan sebelumnya, kenapa dia 60 derajat, kita luruskan lagi. Garis bawah kita letakkan di garis bawahnya juga. Untuk sudutnya kita letakkan di tengah-tengah seperti ini. Ya, ini di tengah-tengah. Oke, kita letakkan garisnya. Dan sudutnya kita rapatkan. Nah, untuk angka yang atas, garis yang atas itu menunjukkan angka antara 120 dan 60. Kita sesuaikan lagi. Oke, di antara 120 dan 60, yang mana sudut yang sebenarnya? Kita lihat gambar ini, apakah gambar sudut lancip atau tumpul atau siku-siku, seperti itu. Jadi untuk gambar ini kita bisa lihat dia hampir menutup, maka disebut sudut lancip. Untuk sudut lancip itu adalah kurang dari 90. Jika tadi kita ukur di sini antara angka yang ditunjuknya antara 120 dan 60, maka jika dia sudut lancip kurang dari 90, yang kurang dari 90 derajat adalah angka 60. Jika 120 itu sudah lebih dari 90, maka di sini angka yang sebenarnya yaitu 60. Maka sudut ini, sudut lancip besarnya 60 derajat. Oke, kita lihat ini. Dari sisi seperti ini, kita bisa lihat dia gambarnya yang sama adalah yang gambar ketiga, sudut tumpul. Kita ukur. Garis bawah disesuaikan dengan garis bawahnya juga. Sudut yang ini sudutnya, sudut Q, kita letakkan di tengah-tengah garis. Seperti ini. Oke, kita luruskan garisnya. Kita luruskan sudutnya dengan di persimpangan garis 3 di busur ini. Oke. Sudah lurus dan sekarang panah yang atas menunjukkan angka 120 juga angka 60. Yang mana? Apakah 120 atau angka 60? Jika kita lihat gambar yang merupakan sudut tumpul, maka di sini ada sudut tumpul yang besarnya lebih besar dari 90 derajat. Maka jika kita menggunakan busur ini seperti ini, angka yang ditunjukkan adalah 60 dan 120. Jika kita lihat gambarnya di sini sudut tumpul, maka di sini adalah
Yang benar angkanya 120, maka besar sudut tumpul ini adalah 120 derajat. Oke, untuk soal matematika, jadi matematikanya soalnya di sini ada di halaman 96 ada 4 gambar 1, 2, 3, 4 dan di bawahnya 1, 2, 3. Tugasnya adalah mencari besar sudut dari sudut yang digambar dalam buku ini. Kita coba satu contoh di gambar yang A. Oke, kita lihat gambar A. Untuk dari gambar ini kita bisa menentukan dari ini yang mana dianya yang serupa. Maka bisa kita lihat bahwa sudut ini adalah sudut lancip karena dia hampir menutup. Sekarang kita tentukan berapa besar sudutnya. Ini adalah garis bawah dan ini garis atas yang akan kita tunjukkan angkanya. Garis bawah kita samakan dengan garis bawah dari busur ini juga. Ini kita samakan. Untuk sudut gambar kita samakan dengan sudut di antara garis 3 ini. Maka kita sesuaikan. Kemudian kita luruskan ke sudutnya. Luruskan garis bawah dan sudutnya. Oke, udah lurus. Dan garis yang atas dari gambar ini, garis yang atas ini, kita lihat menuju ke angka berapa dianya. Di sini ada angka 30 dan 150. Antara 30 dan 150 yang mana angka sebenarnya? Jika kita lihat gambar ini adalah sudut lancip, maka harus diingat sudut lancip adalah kurang dari 90 derajat. Jika kita sesuaikan lagi, antara 30 dan 150, maka yang kurang dari 90 adalah 30. Jika 150 itu sudah melebihi dari 90, maka besar sudut ini adalah 30 derajat. Jadi tugas kalian selanjutnya adalah untuk menentukan berapa besar sudut dari ketiga gambar ini dan besar sudut dari ketiga segitiga ini juga. Jadi untuk yang segitiga kalian menentukan di sini besarnya berapa, di sini berapa, dan di sini berapa. Seperti itu dengan gambar yang lainnya juga. Gambar di sudut ini semuanya tentukan berapa. Oke, sekarang tugas matematikanya untuk di pembelajaran kedua adalah kalian menggambar dan menentukan besar sudut dari keempat sudut ini. Ditulis ke dalam buku, ditentukan berapa besar sudutnya dan besar sudut masing-masing dari ketiga ini. Jadi ada 3 segitiga dan ketiga segitiganya diukur berapa sudut ini, dan sudut ini. Jadi untuk segitiga yang ketiga ini ada 9 sudut yang harus kalian ukur dan digambar ke dalam buku tugasnya. Oke, itu adalah tugas matematika di pembelajaran kedua ini. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Pelajaran berikutnya adalah pelajaran SBDP Seni Budaya dan Prakarya di halaman 97. Di sini kita bisa lihat ada formasi gerakan tarian berkelompok. Jadi ini adalah gerakan tarian berkelompok. Formasi gerakan A itu adalah formasi lurus. Jadi dia formasi lurus atau horizontal seperti itu. Yang A adalah formasi horizontal. Kemudian yang B itu adalah formasi membentuk V, huruf V. Kemudian selanjutnya di halaman 98 ini formasi melingkar atau formasi O. Kemudian formasi gerakan D ini adalah formasi zigzag. Jadi dia seperti huruf Z seperti ini. Itu adalah formasi zigzag. Tugas kalian adalah menggambarkan bentuk formasi gerakan tarian ke dalam buku SBDP. Jadi digambarkan formasi gerakan A atau gerakan horizontal buat gambar seperti ini. Formasi gerakan B, dia membentuk huruf V buat seperti ini.
Dan juga seterusnya formasi gerakan O atau melingkar digambar dan formasi zigzag. Jadi seperti ini. Tugas SBDP-nya menggambar bentuk formasi gerakan tarian berkelompok ke dalam buku tulisnya. Oke, dan sekarang itu adalah 3 materi pembelajaran di pembelajaran kedua ini beserta tugas-tugasnya. Semoga bisa mengerjakannya dengan baik dan selamat mengerjakan. Sampai ketemu di video selanjutnya.